sampai betul-betul hilang sifat malas, sifat ujub, sifat riya, sifat ingkar, sifat dusta, sifat semua akan dihapus oleh Allah berkat sholat yang bisa 40 rakaat. Bisa langsung sholat hajat 40 rakaat. Yang sunnah lainnya rawatib bonus. Begitu kira-kira. Nanti baru kamu bisa merasakan reaksi-reaksi sholat itu. Tetapi tetap ada persyaratannya. Yang pertama tadi, sebelum memulai 40 rakaat atau 4 rakaat, syukur wudu, tobat, tasbih, dan hajat, istikharah, witir, tambah lagi bonus bisa tahajud. Itu karena dorongan-dorongan reaksi Allah menghendaki kita. Apabila Allah menghendaki, ma yasha'u, kalau Allah menghendaki mudah sekali. Kalau kamu kepingin saja, mau istiqomah saja, ambisi saja, kalau Allah tidak menghendaki, nggak terjadi. Allah tidak bersama orang-orang yang ambisi dengan nafsu. Allah bersama orang-orang yang berserah diri. Begitu. Ketika sudah mengetahui itu, maka terhimpunlah yang namanya tarikat. Inilah yang disebut jalan menempuh, sulukiyah. Jadi nggak banyak bicara, nggak banyak teori, nggak banyak omong-omongan, nggak banyak ngelamun, nggak banyak ngelantur. Langsung bergerak melaksanakan, biar Allah sendiri yang akan memberikan pemahaman. Kenapa saya kok nggak paham-paham belajar ilmu? Kenapa saya tidak paham hidup ini? Karena belum masuk persyaratan kriteria. Maka dengan demikian jelas Allah akan mencintai, karena berkat wujumu mensucikan lagi hatimu. Allah menyintaimu berkat kamu selalu bertobat kepadanya. Dua, Allah menyintaimu berkat tasbihmu yang terus di lidahmu. Maka pasti kamu tidak akan malu untuk berhajat pada Tuhanmu. Begitu kira-kira. Ini wudu belum sempurna, tobat nggak pernah, baca tasbih nggak pernah, apalagi surat tasbih nggak pernah. Hajatnya satu gunung, hajatnya overload. Apa yang terjadi? Semua kembali lagi ke asal awal lagi. Itu kitab Istighosa itu awal saya bikin.
dan kami kaitkan, kami himpun dengan wirid takbir. Orang yang pandai selalu memperhatikan segala sesuatu tentang yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling tinggi kedudukannya, dan itulah sebagai pedoman untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang lain. Lintasan batin, pikiran batin, keinginan, kemauan itu tidak ada ketika mata memandang ayat. Ketika kita berzikir, ketika kita memuji kepada Tuhan, kepada Rabbul Alamin, dan tidak ada sisa di hatinya, dan tidak disisakan. Kalau masih ada sisanya dan masih banyak tambahannya, ya sudah, kamu termasuk golongan, bukan golongan orang-orang yang meninggikan ilmu Allah, bukan golongan orang yang meninggikan ayat-ayat Allah, bukan golongan orang yang mendahulukan ayat-ayat Allah. Pasti kamu beriman dan bertuhan dengan nafsu. Walaupun sholat, walaupun zikir, walaupun berdoa, dia sudah dikalahkan dengan syahwatnya. Selesai, habis, gak ada bekas. Sholatmu gak ada bekas, doamu gak ada bekas, zikirmu gak ada bekas, bacaan Quranmu tidak ada bekas. Kenapa tidak ada bekas? Yang sudah baik dikotori. Ini dikotori. Ada pepatah, air yang satu belanga dapat satu pinta, satu titik pinta saja, maka semua yang jadi ternoda. Ini beratnya syariat. Kalau nggak betul-betul dipagari, dijaga, dirawat, dipelihara, maling masuk, pencuri-pencuri itu masuk. Bukan pencuri yang dimasukkan pencuri harta, pencuri hati. Siapa pencuri hati? Iblis, mal'un, laknatullah. Jadi gak ada bekasnya. Tapi kamu sudah merasa bangga. Kalau ada bekasnya, itu terasa. Sisa daripada zikir itu masih membakar. Sisa sholat itu masih membakar. Sisa doa bacaan itu membakar dan bekerja. Menutup semua 9 lubang, 9 pintu selainnya. Pendengarannya Allah itu, melihatnya Allah. Belakang ditutup langsung dengan cahaya Allah, dengan kudus.
dibungkus, nggak bisa didekati. Yang dekat itu orang yang telah membungkus dirinya dengan Al-Qudus, terbang ke alam arwah, terbang ke alam kudus, kudsi, kesucian, ketemu roh-roh yang suci. Itulah kuncinya yang tadi siang saya katakan kami impun. Kalau ini tidak dijalankan, ya kalian siap-siap saja menjadi orang-orang yang tidak punya modal. Gak punya modal, gak punya bekal, gak punya keinginan, gak punya cita-cita. Dan memang Allah tidak menghendaki kamu untuk menjadi orang yang baik. Itulah perintah-perintah yang mana perintah itu tentu tidak mungkin seorang mursyid, seorang guru perintah itu tidak menjalani sebelumnya. Karena dasar dan pedomannya itu dan bisa merasakan seperti itu dan hasilnya seperti apa, maka itu termasuk eksperimen yang sudah dipraktekkan dan hasilnya, kegembiraannya, kesenangannya tercapai juga cita-citanya. Bahkan rindunya itu untuk bertemu Tuhannya, rindunya itu ingin cepat matinya. Kan aneh. Yang kami itu latihan mati, cuman bedanya kami berdiri Allahu Akbar. Kalau orang mati kan la ilaha illallah kan gitu. Cuman posisinya kami berdiri. Jadi kalau kamu betul-betul sudah latihan begini, berarti kamu tinggal ganti la ilaha illallah, bukan Allahu Akbar. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan sudah latihan mati. Akan mampu menyebut la ilaha illallah, kan gitu. Ketika dijemput sama malaikat Jibril, lupa la ilaha illallah. Karena apa? Kok bisa lupa la ilaha illallah? Karena dia belum kepingin mati, ya akhirnya lupa. Jadi kalau orang yang belum mati dipaksa mati, itu pasti nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Tapi kalau dia segera dan siap pada la ilaha illallah, dia meninggal, memang dia senang. Gitu. Jadi yang nggak senang itu ya nggak mungkin bisa baca la ilaha illallah. Bagaimana suka? Inilah kuncinya. Kamu akan dikumpulkan sama yang dicintai. Lah kamu cinta sama siapa? Ini yang dimaksud kamu cinta Allah dan Rasulnya, bukan selain itu. Yang ayatnya sudah jelas. Ahabbalaikum minallah wa rasul. Dan cintanya
orang yang betul-betul cinta kepada Allah Rasul. Kalau memang dia cinta Allah Rasul, dia cinta kepada orang yang cinta Allah dan Rasul. Pasti seperti sahabat-sahabat semua, yang mana semua duduk sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat. Bahkan di makam itu, ya, 24 jam gak pulang-pulang. Bertanya istrinya atau suami, kenapa kamu gak pulang-pulang? Saking cintanya sama orang mati. Cinta apa? Dasarnya orang ini begitu mulianya sehingga bisa menolong aku nanti di akhirat. Tuh yang ditarik di Hadramut. Kalau kamu bertanya, kenapa bisa begitu? Allah menyatukan hati orang-orang yang sama-sama bersih. Qad aflaha man tazakka wa dzakara ismallah. Orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu mensucikan dirinya, yang selalu membersihkan jiwanya, akan ketemu jiwanya kepada orang-orang jiwa yang menuju Tuhannya sama. Itu kuncinya, itu wudhu, tobat, tasbih, baca, istighfar, zikir. Yang mau saya sekedar kasih masukan, bukan tekanan. Ini sifatnya tawaran. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayyi fama yakfur bi taghuti wa billah. Agama tidak ada paksaan. Ya. Mampumu sekian, mampu jadi orang rakyat biasa, ro'i-ro'iyah, orang awam tidak berarti, orang awam tidak berguna, orang awam yang sifatnya binatang, monggo. Saya tidak peduli. Yang penting saya harus menyampaikan apa yang kami jalankan dan apa yang kami lakukan bertahun-tahun, bukan satu hari. Untuk menjaganya, untuk merawatnya membutuhkan proses waktu yang panjang. Paham? Ya sekarang kalau nggak bisa langsung 40, dilatih yang sholat sunnah. Hitung duhanya berapa, tahajudnya berapa, itu 40. Mudah-mudahan itu saja kita cukup merupakan masukan untuk bagaimana cara menghimpun amal sekaligus satu paket yang sampai kepada Tuhan. Tidak boleh cicilan-cicilan, langsung satu paket yang komplit menunya. Baru kamu isi paket ini dengan lain-lain, dengan zikir dan doa, dengan segala macam yang sudah ada di dalam kitab-kitab itu yang kita sampaikan. Tinggal kita melaksanakan, atau kita yang golongan ketiga tadi cukup mendengar informasi. Kalau mengajar tidak bisa, belajar tidak bisa, yang nomor 3 mau mendengar sudah beruntung, walaupun itu surganya cuma di emperan, yang penting masuk surga. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.